الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادات علي وعلى وصوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. الشرط الثالث الطهارة عن الحدثين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin, muadzin dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para asatidz, para habaib al-habib Alwi Albar, Ustaz Syukri wa jamil hadirin. Fa insyaallah nastami fi hadzal makan al-mubarak. Kita lanjut ke pembahasan syarat yang ketiga berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Syarat yang ketiga at-taharatu 'anil hadatsaini, suci dari dua hadas. Mafhum daripada syarat, sebelum melakukan amal tersebut syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat kita harus penuhi semua syarat. Nah, syarat ketiga suci dari dua hadas. Di dalam hadis Nabi katakan at-taharatu syatrul iman, kesucian separuh dari keimanan. Ada ungkapan ulama disebut an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, an-nazafatu minal iman ini adalah ungkapan para ulama, bukan hadis Nabi. Kalau dari hadis Nabi, at-taharatu syatrul iman, ya, kesucian itu sebagian daripada iman. Walaupun maknanya sahih, kebersihan sebagian daripada iman, maknanya sahih sebab hadis Nabi mendukung makna tersebut dengan sabda beliau, bersuci itu atau kesucian itu sebagian daripada iman. Di hadis yang lain
riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Kemudian riwayat hadis ini juga termuat di dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian ketika dia hadas hingga dia berwudu. Jadi ini dalilnya sangat jelas. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain." Yang artinya, wahai segenap orang beriman, ada lafaz idza, kemarin sudah diterangkan, yaitu zorfuz zaman lil mustaqbal, keterangan waktu untuk masa akan datang, sekalipun setelahnya itu fi'il madi, tapi maknanya adalah apabila kamu akan melaksanakan sholat, maka sebelumnya harus wudu. Itu ijaznya, ringkasannya. Tapi kalau idnabnya, tafsiliyahnya, Allah terangkan secara spesifik cara-cara wudu, cuci wajah dan seterusnya sampai di mencuci kaki hingga kedua mata kaki. Itu namanya tafsiliyah, rincian. Tapi kalau ijaznya wudu, artinya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, apabila kita akan mau sholat, sebelumnya harus wudu terlebih dahulu. Itu mafhumnya. Di dalam riwayat lainnya, Al-Imam Al-Hakim lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat wudu, pembuka sholat adalah wudu, yang mengharamkan adalah takbir, yang menghalalkan sholat adalah salam. Itu hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Jadi bersuci hukumnya wajib. Di antara bersuci adalah wudu, mandi janabah, tayamum, menghilangkan najis, dan juga menyamak kulit bangkai. Dalam kitab fikih kalau diawali dengan bab toharo, bab bersuci, objek kajiannya 5 itu: masalah wudu, masalah mandi, tayamum, menghilangkan najis, dan juga samak. 5 itu disebut bab toharo. Kemudian definisi hadas, di sini dikatakan suci dari 2 hadas. Syarat solat suci dari 2 hadas. Hadas terbagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas, pemahaman yang sederhana, adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena hadas tidak bisa dilihat. Beda dengan najis, sifatnya konkret, nyata, bisa dijangkau dengan indera. Tapi kalau hadas, sesuatu yang abstrak, tidak bisa dijangkau dengan indera penglihatan manusia, rasa, ataupun melihat warnanya, ataupun baunya, tidak ada. Beda dengan najis. Najis itu konkret, karena fisiknya ada. Sehingga ulama dalam kitab fikih selalu menyebutkan, lihat warnanya, baunya, rasanya, karena bisa dijangkau dengan indera. Tapi kalau hadas, tidak bisa dijangkau oleh indera. Akan tetapi kesamaan najis dan hadas itu sama dalam satu titik. Jika ada najis, solat yang kita lakukan tidak sah. Begitu juga jika ada hadas,
sholat yang kita lakukan juga tidak sah. Jadi dua-duanya sama-sama berada di satu kesimpulan yang sama, yaitu menghalangi sahnya sholat. Jadi hadas itu sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Dia terbagi dua. Ada hadas besar, ma'aujabal ghusla. Apa itu hadas besar? Sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Namanya mandi janabah. Janabah dari kata jauh. Kenapa dinamakan janabah? Hadas besar, istilah lainnya janabah. Karena dia menjauhkan kita dari ibadah. Orang yang hadas besar, pertama tidak bisa baca Al-Quran. Haram hukumnya hadas besar membaca Al-Quran. Kalau zikir dibolehkan, salawat dibolehkan, tapi adabnya kurang sempurna. Dinamakan jauh karena orang yang janabah tidak bisa sholat, sekalipun pakai wudhu. Hadas besar gak bisa terangkat dengan wudhu. Hadas besar hanya bisa terangkat dengan mandi janabah. Kenapa dinamakan jauh? Karena tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, dan malaikat tidak masuk ke rumah. Dalam hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada seekor anjing, karena menghalangi dari aspek apa? Najis. Bukan karena anti kepada hewan, tidak, tapi karena anjing membawa najis. Najis ini akan mengganggu ibadah kita. Surah, patung, karena patung adalah media yang dijadikan sebagai sesembahan. Patung makhluk hidup. Dan yang ketiga, junub. Ada yang akal-akalin, kalau begitu mau umur panjang, taruh saja patung di rumah, taruh saja anjing dalam rumah, malaikat gak masuk, termasuk malaikat maut, berarti akan panjang umur. Nah, dijelaskan oleh para muhaddithun, yang dimaksud malaikat tidak masuk ke rumah orang karena ada anjing, ada patung makhluk hidup, ada orang junub, itu malaikat pembawa rahmat. Kalau malaikat maut tetap masuk, tetap masuk, tidak bisa dihalangi dia. Tugasnya Allah katakan, hari ini kau cabut nyawa fulan, tetap dia akan masuk. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi di situ malaikat rahmat, malaikat pembawa kasih sayang, atau malaikat pembawa rizki. Nah, itu mereka terhalangi dengan itu. Kemudian hadas kecil, ma'aujabal wudu'a, segala sesuatu yang mewajibkan kita wudu, itu disebut hadas kecil. Falau shalla biduni taharatin walau nasiya lam tasihha wa yuthabu ala qasdihi faqad la ala fi'lihi. Seandainya ada orang sholat, dia belum wudu, mungkin karena lupa, dia belum wudu, dia sholat, maka di keterangan yang ada ini mengatakan wa yuthabu ala qasdihi faqad, dia dihitung pahala. Pahala dari apa? Dari maksudnya untuk sholat. Tapi amalnya tidak dihitung pahala. Gasetnya dihitung pahala. Tujuannya sholatnya dihitung pahala. Nah, kalau lupanya ini memang lupa, benar-benar lupa, ya sudah dimaafkan itu. Dimaafkan. Pahalanya tetap dapat. Pahala niat untuk sholat. Sebagaimana juga dapat pahala membaca Al-Quran, sebab di dalam sholat kita membaca Al-Quran, kama yufabu ala qiraatil Quran illa idza kana junuba. Nah, kecuali dia lupanya junub, hadas besar bukan hadas kecil, maka dia sholat dan dia lupa, dia sedang janabah,
tidak dihitung pahala, tapi juga tidak dinyatakan dosa karena dia lupa. Tapi kalau yang dia lupanya karena belum wudu, tetap dihitung pahala. Pahala niat dan pahala baca Al-Quran. Terus setelah selesai sholat masih lupa juga sampai meninggal, dia lupa tuh pernah ada sholat tanpa wudu. Allah maafkan itu karena lupa. Al-insanu makanul khata wa nisyan, manusia tempatnya keliru dan lupa. Innallaha tazawaza li ummati, Allah mengampuni umatku dari perkara yang dia lupa. Dalam hadis riwayat yang lain, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena bagi 3 orang. Disebutkan di situ salah satunya orang gila, hatta yufik. Kemudian anak kecil, hatta yablugh. Ya, kemudian anin naim, hatta yastayqiz. Orang tidur hingga dia bangun. Maka mafhumnya di sini adalah dia akalnya tidak berfungsi. Kenapa tidak dicatat dosa? Karena anak kecil belum sempurna akalnya. Kenapa orang gila tidak dicatat dosa? Karena akalnya tidak normal, kurang akalnya. Kenapa orang tidur tidak dicatat dosa? Karena tidak sadar ketika tidur. Maka lupa bagian daripada itu juga. Asyartu rabi at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Syarat yang keempat, suci dari najis di pakaian, badan dan tempat. 3 ya. Harus suci pakaian, badan dan tempat. Ats-tsawbu wal malbus wal mahmul. Yang namanya pakaian adalah sesuatu yang dipakai dan dibawa. Wa in lam yataharrak bi harakatihi, sekalipun dia tidak bergerak dengan gerakannya. Wa kadzalikal muttasilu bihi, begitu juga yang terhubung dengannya. Al badan ay zahirul badanil musalli wa yashmulu dakhilal anfi wal fammi wal ain. Yang namanya badan sesuatu yang nampak dari orang yang sholat, mencakup bagian dalam hidung, mulut dan mata. Kita mandi janabah, hukumnya wajib air itu merata ke seluruh anggota tubuh yang kelihatan oleh orang di dalam majlis khitab 1-0. Majlis khitab itu 1-0. Jadi kalau saya duduk di hadapan saya 1-0, ada orang di situ, dia lihat saya. Yang kelihatan oleh dia itu di majlis khitab, itulah yang wajib air sampai ke bagian yang dilihat oleh orang tersebut. Di dalam mandi janabah. Kalau sholat lebih ketat lagi, hukumnya sama persis dengan mandi. Najis yang ada di hidung atau di dalam mulut terbawa ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Kotoran hidung najis tidak? Suci. Wah, kalau kotoran hidung najis repot kita. Sholat tiap hari harus bersihkan. Kotoran hidung, kotoran mata, kotoran telinga, kotoran mulut, secara bahasa kotor. Tapi hukum dalam fikih suci. Beda dengan liur. Cairan yang sumbernya dari dalam perut, muntah, darah, najis. Ingus suci. Ingus suci. Lendir kalau tercampur dengan liur najis. Ludah suci. Ludah suci. Nah, sehingga dikatakan di sini mencakup bagian dalam hidung, mulut dan mata jika ada najis. Al-makan huwa alladhi yulaki asna salatihi alladhi yubashiruhu thawbahu wa badanahu. Kemudian yang diperhatikan tempat sholat. Al-makan, tempat sholat.
Yang namanya tempat sholat yaitu interaksi langsung fisik dengan tempat tersebut, baik bersentuhannya dengan bajunya dan badannya. Jadi di atas sejadah ada najis, kita sholat kontak langsung, kena, batal sholat. Tapi kalau najisnya di bawah sejadah dan najisnya kering sehingga bisa kita pastikan tidak tembus, sah tidak saya sholat? Sah, sebab tidak kontak fisik secara langsung. Ulama mengatakan, disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah, kalau najisnya basah atau berupa cairan, dia berada di bawah sejadah dan kita melihat memang dia tembus, maka kalau kontak, lagi sholat kontak dengan najis tersebut, batal sholat. Hukum yang sama dengan mengenakan sendal. Di bawah sendal kita injak kotoran najis, kemudian kita mau sholat hari raya lah, satu contoh, di lapangan, maka waktu sholat saya kenakan itu sendal, maka tidak sah sholatnya karena saya menggunakan sendal. Kalau menggunakan sendal hukumnya mengikuti sholat. Tapi kalau sendalnya saya lepas, kemudian saya sholat, saya injak di atas sendal, saya tidak pakai sendal, tapi sendal saya jadikan alas, sekalipun di bawahnya ada najis, maka hukumnya sah sholatnya. Hukumnya sah, karena dia tidak menggunakan sendal, dia jadikan sendal sebagai alas. Maka analoginya sama seperti ada najis di bawah sejadah. Itu. Kemudian dikatakan di sini masail fit thaharati 'anin najasati. Memang ilmu fikih ini harus banyak masalah, baru banyak ilmu. Jadi bisa kita ambil sebagai satu prinsip kehidupan bahwa masalah itu bukan masalah, tapi tambahan pengalaman dan ilmu. Karena dalam konsep fikih makin banyak masalah, makin banyak ia dapatkan ilmu. Di dalam kehidupan makin banyak masalah, makin dewasa. Makin banyak masalah, makin banyak pengalaman. Makin banyak masalah, makin dekat dengan Allah kalau dia sabar. Selalu dikatakan bab masail, bab masalah dalam fikih. Bab masalah, bahkan jadi prinsip di dalam kajian keilmuan. Inna likulli fannin, sesungguhnya setiap disiplin ilmu itu asyratun, ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wa wa'di'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du li ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Artinya prinsip ilmu itu yang ke akhir tuh 10-nya itu adalah adanya masalah. Itu prinsip kajian dalam satu bidang keilmuan, harus ada masalah. Tapi jangan minta masalah dan jangan cari masalah. Lau shalla wa fi thawbihi aw badanihi najasatun lam ya'lamha. Seandainya ada orang sholat, kemudian di bajunya atau di badannya ada najis dan dia tidak mengetahuinya, sebelumnya dia tidak tahu, jadi dia sholat. Atau yang kedua, dia mengetahui ada najis di bajunya, tapi tiba waktu sholat, dia sholat karena lupa tadi ada najis. Wa tadzakkara, ternyata selesai habis sholat, sudah tuntas ini sholat, dia ingat, dia lihat ada najis, tapi sholatnya sudah selesai. Ini yang kasus pertama, masalah pertama. Maka bagaimana hukumnya? Apakah
Sholat tadi dianggap sah karena dia lupa, ataukah sholatnya diulang kembali? Maka dikatakan di sini wajabat alaihi al-i'adah, hukumnya wajib diulang sholatnya karena dia sudah tahu ada najis walaupun sholatnya sudah selesai. Begitu juga dia menyadari adanya najis ketika masih dalam keadaan sholat, baru keingat tadi ada najis, dia lihat ada najis, maka sholatnya haram, hukumnya dilanjutkan haram karena sudah ada najis. Dia harus putuskan itu sholat, bersihkan itu najis, kemudian sholat kembali dari awal, gak boleh dilanjutkan. Fi halatin likulli sholatin tayakkana fi'laha ma'an najasati. Masalah yang kedua, la tasihu sholatun man qabada biyadihi tarfa hablin muttasilin binajasin wa illam yataharrak biharakatihi. Sholat tidak sah bagi orang yang mengikat tali atau memegang ujung tali yang bersambung dengan najis walaupun dia tidak bergerak dengan gerakannya. Contoh, harus pakai contoh, pengembala kambing, dia mau sholat, cari tempat untuk ngikat kambing atau domba, tidak ada, bingung dia mau sholat, akhirnya dia ikat tali di kakinya, padahal ini kambing penuh dengan kotoran, ada kotoran-kotoran nempel di tubuhnya kambing, najis. Dia sholat, terhubung dia dengan kambing lewat adanya tali, maka sholatnya tidak sah, dianggap dia juga membawa najis. Padahal kalau pakai ilmu gampang, taruh saja dia injak itu tali, sebagaimana konsep tadi sendal yang diinjak. Kalau dia ngikat, ibaratnya itu sudah mengikuti dia sholat. Kalau dia injak, konsepnya seperti sejadah, sah sholatnya dan tidak terhubung dengan najis. Begitu juga yang pakai imamah atau pakai ridanya panjang sampai 8 meter itu, ternyata dibentangkan rida, dia gulung di lehernya, tapi bagian panjangnya itu sampai di satu tempat, di situ ada kotoran tikus atau kotoran kucing. Sholat dia, sepanjang dia sholat kan ujung rida ini nempelnya di najis, sekalipun najisnya tidak kontak langsung dengan dia secara fisik, tapi karena dia kenakan ini rida yang dia pakai untuk sholat dan mengikuti gerakan sholatnya, maka tidak sah, dia dianggap sedang membawa najis. Caranya gimana? Dibuka sah, walaupun kita kontak dengan itu, dengan rida yang persis ada di bawah kita, yang ujungnya di najis, sah, karena dia tidak mengikuti gerakan sholat kita. Itu yang dimaksud di sini, ujung tali yang bersambung dengan najis itu tidak sah sholatnya. Hal ini mirip dengan kasus gendong anak. Gimana kita sholat, ada anak masih bayi misalnya atau 2 tahun, yang otomatis masih pakai popok, ada najis dia, maka harus diperhatikan 2 hal. Yang pertama, kalau anak ini jelas-jelas kita tahu sedang pipis, ada najis, kita sholat gendong tidak sah sholat kita, karena kita sedang membawa najis, tidak sah. Yang kedua, sekalipun dia kita pastikan dalam keadaan suci, tidak ada kencingnya, kotorannya, baru ganti popok bersih, kita pakai, kita gendong itu anak sambil sholat, sah. Yang penting kita pastikan
sampai akhir sholat dia dalam keadaan masih suci. Dan gerakan kita tidak boleh gerakan yang dilakukan dengan 3 kali berturut-turut gerakan yang nanti bisa menyebabkan batalnya sholat. Dan itu Nabi Muhammad SAW sholat, Imam Husain naik di punggungnya Nabi, masih anak-anak. Itu keadaannya memang Imam Husain tidak membawa najis. Beda. Ada juga Imam Hasan demikian, Nabi sholat digendong oleh Nabi, kadang naik di punggungnya Nabi. Kemudian cucu Nabi lainnya namanya Umamah. Umamah ini anak daripada Sayyidah Zainab, juga Nabi gendong ketika sholat. Dan itu menjadi hukum bahwa menggendong anak kecil atau ada kontak dengan anak kecil dalam sholat, hukumnya tidak mengapa jika dia tidak dalam keadaan najis. Kalau dalam keadaan najis kemudian kita gendong, tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, la yadurru wujudun najis muhadin lil badani musalli au malbusihi au mahmulihi biduni mumasatin lahu walakin ma'al karahati in qaruba urfa. Tidak membatalkan sholat jika ada najis di depan kita persis ada najis, tapi tidak kontak secara langsung, tidak membatalkan sholat. Atau najisnya ada di pinggiran kita sholatnya tidak kontak secara langsung, dan pakaian kita tidak nempel dengan najis tersebut, itu hukumnya sah. Yang penting tidak ada kontak langsung. Ada penyakit memang orang was-was dengan najis, sampai saku-saku diperiksa setiap sholat, ada najis tidak. Itu kejadian di masanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar. Beliau punya kawan kena penyakit was-was, dan was-wasnya ini kronis. Di saat wudu was-was, di saat pakai pakaian was-was, saat takbir juga was-was, semua was-was. Akhirnya ibadahnya menjadi susah. Takbir berulang-ulang kali, kadang wudu tadi sudah belum ya, ulang lagi. Itu namanya penyakit was-was, biasa dibisikkan oleh syaitan, namanya walhan. Syaitan walhan ini dia membisikkan penyakit was-was. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi terapi beliau untuk menghilangkan penyakit was-was. Ini kalau sholat takut ada najis di mana, jadi gak perlu sampai repot-repot sekali periksa sana sini. Sekedarnya saja kita lihat, oh sudah bersih suci, pakaian suci, ya bismillah sudah. Gak perlu sampai jadi periksa secara detail, akhirnya menyusahkan dia setiap kali ibadah. Itu jebakannya setan untuk menghalangi kita ibadah. Lama-lama aduh malas ini, sulit ibadah setengah mati. Najis di mana, periksa terus. Sekedarnya kita lihat, oh sudah bersih, pakaian bersih, bismillah. Itu. Nah ini sahabatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi penyakit was-was. Mau sholat periksa dulu sana sini, bajunya diperiksa, tempatnya diperiksa semua. Al-Habib Ali terapi dia. Wahai sahabatku, mari kita sekali-sekali sholat di kandang kambing. Gimana? Mari saya ajak. Ini masjid sudah bersih, ya kan? Kamu sudah lihat bersih. Kamu setiap kali sholat cari tahu mana najisnya di mana. Nah, mari saya terapi kamu. Kita sekali-sekali sholat di kandang kambing. Hanya diajak oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kandang kambing, sholat berjamaah dengan beliau. Digelar itu sejadah, di sampingnya tai kambing semua. Dibilang, Bib ini tai kambing semua. Iya, nggak apa-apa, yang penting tidak kontak langsung. Dia kan di samping sejadah, yang lain di bawah, itu kotoran kering, nggak tembus, sah. Akhirnya sholat berjamaah di kandang kambing. Ini semuanya hukum fikih makruh ya, jangan dipraktikkan jadi hujjah. Sholat di tempat-tempat yang kotor hukumnya makruh menurut pendapat yang kuat, termasuk sholat di kandang kambing karena adanya banyaknya najis kotoran. Cuma beliau sedang terapi untuk menghilangkan penyakit was-was, maka sholat di situ. Sholat selesai sholat, kata Habib Ali, bagaimana?
Dia bilang, Bib, luar biasa ini kotoran kanan kiri, belum baunya ini sah nih, kita kembali sah sholat, sah insya Allah, karena kita cuma periksa, gak ada kena kan? Ya, maka tidak perlu takut lagi tentang najis ketika mau ibadah sholat. Mulai hari itu sembuh dia dari penyakit was-was. Di kandang kambing saja lolos, apalagi di masjid. Ya. Ya. Terapi muncul. Nah di sini dikatakan walakin ma'al karahati in qaruba urfa. Nah, kalau sholat di tempat yang ada banyak najis hukumnya makruh. Bahkan dekat dengan najis hukumnya makruh. Karena khawatir nanti mungkin tersentuh dan lain sebagainya. Masalah yang keempat, yahrumu tadammuhu bin najasati li ghairi hajatin fil badani wa thawbi. Hukumnya haram melumuri diri kita dengan najis. Dulu di zaman jahiliyah, kalau ada anak lahir, mereka juga korbankan kambing. Itu tradisi yang disyariatkan. Akikah atau nasikah, itu tradisi yang sudah ada sebelum hadirnya agama Islam, di mana setiap anak yang lahir mereka menyembelih seekor kambing, kemudian darah dari hewan yang disembelih itu diusapkan ke wajah anak yang lahir tadi, baru lahir tadi. Dagingnya dikasih hadiah ke berhala. Nah ini Nabi hapus tradisi yang buruk ini. Nilai-nilai yang tidak baik dihapus, yaitu apa? Menggosokkan darah ke wajah anak. Darah najis, kenapa harus dilumuri anak itu dengan najis? Dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Diganti dengan apa? Imam Rafi'i mengatakan diganti dengan melumuri dengan minyak wangi. Daging dari akikah tadi yang di masa jahiliyah tradisinya dihadiahkan ke berhala, Nabi menggantinya, diniatkan sedekah 3 bagian, kata Imam Malik. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk tamunya, kerabatnya, 1/3 untuk fakir miskin. Niatkan sedekah karena Allah, bukan karena berhala. Dihapus oleh Nabi nilai yang tidak baik. Kemudian yang Nabi pertahankan, yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu, tradisi mereka menyembelih kambing idza wulida lahu maulud, apabila ada anak lahir, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Cuma Tuhannya 300 lebih masalahnya. Berhalanya kan 300 lebih, kata Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Berhala yang disembah itu di Ka'bah itu 300 lebih. Tapi dia punya substansinya yang baik yang Nabi pertahankan, yaitu apa? Rasa syukur kepada Tuhan atas pemberian rizki, diberikan kepercayaan, kita diberikan anak, maka rasa syukurnya itu dengan akikah. Itu Nabi pertahankan karena nilainya baik. Maka dari sini kita bisa paham bahwa agama Islam tidak anti kepada adat dan tradisi. Kalau adat tradisi itu baik, maka akan dijadikan sebagai dukungan hukum. Kaidah mengatakan al-adah muhakkamah. Adat yang baik bisa dijadikan hukum. Akikah itu hukum, berasal dari tradisi. Sunnah yang berasal dari tradisi orang-orang Makkah di masa itu. Nah, darah ini dilumuri haram. Dilumuri haram tanpa hajat, baik di badan maupun di pakaian. Apalagi dikonsumsi, dimakan. Ada jenis makanan dari pembukuan darah. Apa namanya itu banyak tuh di luar Maluku. Marus apa itu ya istilahnya. Itu darah tetap najis. Mau dibekukan, dia adalah darah. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ada juga tradisi
bangun rumah di beberapa daerah, mereka plester itu dinding pakai kotoran sapi. Kotoran sapi dijadikan seperti semen, plester, diplester dindingnya, bahkan lantai-lantainya digosok, kemudian tunggu kering. Itu ada beberapa tradisi, rumah dibangun, mereka gunakan kotoran sapi untuk plester itu dinding dan lantai. Maka hukumnya bagaimana? Apakah sama? Di sini mengatakan di badan dan di baju. Maka ulama-ulama mazhab Syafi'i tetap mengatakan najis dan tidak boleh. Hukumnya najis. Tapi saya harus jujur bahwa masalah najis kotoran hewan di kalangan para a'immah 4 mazhab ini beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan semua kotoran hewan, baik hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, kotorannya semuanya najis. Ini termuat dalam kitab Fiqhul Islam karya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, seluruh kotorannya najis menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Tapi bedanya mazhab Syafi'i menganggap kotoran hewan itu hukumnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Kalau mazhab Hanafi, kotoran hewan itu an-najasatu al-mukhaffafah, najis ringan. Itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Akan tetapi mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka menyatakan bahwa kalau hewan yang halal dimakan, kotorannya itu suci. Misalnya yang halal dimakan apa? Kambing. Itu suci. Suci bukan berarti boleh dimakan ya. Maksudnya ya kena pakaian sholat sah, nggak ada najis dia. Itu mazhab Hambali, mazhab Maliki. Hewan yang halal dimakan, kotorannya itu suci. Akan tetapi mazhab Maliki agak sedikit berbeda. Tapi harus dilihat hewan halal ini makannya apa. Misalnya ayam minumnya di got, berarti dia sedang memakan dan meminum sesuatu yang najis. Mazhab Maliki dalam hal ini berbeda dengan Hambali. Kalau Hambali sifatnya mutlak, selama hewan itu yang halal dimakan, kotorannya juga suci. Karena mengikuti hewannya, karena hewannya itu suci, maka kotorannya suci. Tapi mazhab Maliki berbeda. Kalau yang dia makan najis, kotorannya itu dianggap najis, sekalipun itu hewan yang halal dimakan. Kalau yang dia makan itu sesuatu yang suci, kotorannya juga suci. Itu mazhab Maliki. Ya, jadi itu perbedaan. Dari mana dalil daripada mazhab Hambali dan mazhab Maliki yang menyatakan hewan yang halal dimakan kotorannya itu suci? Dari hadis Nabi yang ada di Sahih Bukhari juga, yaitu ada seseorang Nabi izinkan untuk minum kencing unta. Dia sakit, kemudian minta izin berobat. Singkat daripada riwayat, Nabi izinkan dia minum kencing unta, dijadikan apa? Obat. Mazhab Maliki, mazhab Hambali melihat ini, kalau najis tidak mungkin Nabi izinkan, karena dia suci maka diizinkan minum, dan tidak mungkin mengkonsumsi sesuatu yang najis, melainkan jika bisa dikonsumsi berarti dia suci. Itu pandangan mazhab Maliki, mazhab Hambali. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, khususnya mazhab Syafi'i, mereka juga tahu riwayat itu, tapi pemahamannya berbeda. Ulama-ulama mazhab Syafi'i menganggap bahwa itu hukumnya darurat karena dalam masalah berobat. Waktu itu penyakitnya ini sudah coba obat-obat,
tidak sembuh-sembuh. Maka tradisi mereka, kencingnya onta itu bisa jadi obat dan sudah diuji coba di lab mereka di masa itu. Maka Nabi katakan silakan minum. Maka hukumnya darurat, bukan menunjukkan status kencingnya itu suci. Itu cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga kalau rumah tadi yang sudah menjadi tradisi di satu wilayah harus memplester dinding rumah dengan kotoran sapi dan apa, ya kalau kita mengutip pendapat mazhab Hambali, mazhab Maliki suci. Tapi kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi najis. Kita kan menganut mazhab Syafi'i. Tapi keempat-empatnya sepakat, semua kotoran yang berasal dari hewan yang haram dimakan najis. Itu gak ada yang khilaf. Misalnya apa? Kucing. Tai kucing najis. Gak ada ulama yang mengatakan suci. Ada, tapi qaulu saz, pendapat yang janggal, gak boleh dipublikasi. Kalau cari-cari ketemu ada tetap ulama yang membolehkan, mengatakan suci ada. Tapi ucapannya itu ucapan yang saz, yang janggal, yang gak boleh dipopulerkan kepada umat. Seperti imam perempuan, makmumnya laki-laki. Ada tidak pendapat ulama? Kalau dicari-cari ada. 4 orang, 3 orang, ada. Kita sudah survei di kitab ada. Tapi 4 dari jutaan ulama jangan dijadikan khilafiyah. Itu artinya apa? Ini fatwa ini gak boleh dipakai, tidak boleh disampaikan kepada umat, tidak boleh dipopulerkan karena gaul saz, pendapat yang janggal, yang cacat. Itu kaidah dawabit di dalam aturan ilmu fikih. Itu memang benar, ada salah satu ulama Syafi'i mengatakan kotoran hewan dari hewan yang halal dimakan kotorannya suci. Ada di mazhab Syafi'i ada. Namanya Imam Ar-Ruyani, pengarang kitab Al-Bahru fil Madhab. Tapi dari sekian banyak ulama Syafi'i, mayoritas, kebanyakan menyatakan najis. Itu. Kemudian dikatakan di sini tafsil hukmi dam fi shalah taratan yudrikuhu tarf wa taratan la yudrikuhu wa taratan yakunu min nafsi wa taratan min ajnabi wa taratan yakunu min manafiz wa taratan min ghairiha wa taratan yakunu kathiran wa taratan qalilan wa khulasatuhu idza kana la yudrikuhu tarf yu'fa anhu. Sekarang masalah kelima, yaitu hukum ada darah di tubuh kita ketika sholat. Nah, ada darah ini dirinci nih. Ada darahnya yang muncul dari diri kita, bisul, jerawat. Ada darah yang berasal dari luar, misalnya nyamuk pukul, ada darah. Dan ada darah yang keluar dari manafis, rongga-rongga tubuh, mulut, hidung, telinga, mimisan, ya. Itu dirinci di dalam kajian tersebut. Yang pertama, di sini dikatakan jika darah tersebut tidak bisa terjangkau dengan mata karena mungkin saking sedikitnya, kecilnya, yu'fa, dimaafkan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah mengatakan ukuran standar sedikit dan banyak daripada darah itu adalah urfa, adat setempat. Misalnya kalau saya lihat antum Pak Iwan sholat ada darah, selesai sholat saya bilang Pak Iwan itu ada darah banyak tuh, maka hukumnya banyak. Sebagian ulama mengatakan kalau saya menyatakan itu ada darah banyak, maka dinyatakan sholatnya itu tidak sah karena ada bau najis. Itu namanya urf, adat. Kebiasaan kita menilai sesuatu banyak dan sedikit, banyak dan sedikit itu berdasarkan urf,
Tapi kalau saya katakan ada darah sedikit tuh, sah, dimaafkan, karena darahnya sedikit. Ada juga yang menganalogikan sedikit dan banyak dengan koin, uang koin. Syekh Nawawi Al-Bantini. Kalau darahnya sebesar uang koin yang kecil, itu standarnya di zaman beliau, saya tidak tahu ukurannya bagaimana, tapi koin yang paling kecil lah. Kalau darahnya seukuran itu dikatakan sedikit, darah sedikit. Tapi kalau lebih dari itu dikatakan darahnya banyak. Itu keterangan ada di kitab Kashifatus Saja. Wa idza kana yudrikuhu fananzur idza in kana min ajnabin yu'fa an ghalini faqat wa in kana min nafsihi fananzuru. Apabila dilihat itu darah berasal bukan dari dirinya tapi darah dari luar, dari orang lain atau darah hewan, maka kita ketika melihat itu darah sedikit tadi dimaafkan. Ada nyamuk kan darah dari luar tuh, kita pukul nyamuk, ada darahnya orang di situ. Kalau ukurannya sedikit dimaafkan. Kalau darahnya dari luar. Wa in kana min nafsihi fananzur in kana minal manafis ghaira sabilain fala yufa anhu inda Romli wa yufa inda Ibnu Hajar an Ghalili. Tapi kalau darahnya sumbernya dari diri kita sendiri, dari manafis, lubang-lubang ini, hidung, mulut. Taruhlah contoh mimisan. Kalau mimisan selain dari bubul dan dubur, menurut Imam Romli tidak dimaafkan. Orang mimisan itu disuruh nanti sholat kembali lagi. Menurut Imam Romli. Ibnu Hajar mengatakan dimaafkan. Ya, kalau mimisan, darah yang keluar. Itu. Makanya sunnah kalau orang sholat, kemudian dia batal wudhu di tengah sholat, itu jangan dia teruskan sholatnya. Jangan karena malu. Dia harus batalkan sholatnya, tapi dia buat semacam siasat memegang hidung. Sehingga kesannya orang-orang menganggap bahwa dia mimisan. Darah keluar kan batal, makanya dia keluar. Nah, dan yang dia terobos tuh mau keluar kan ada, misalnya di saf pertama dia. Nah, orang yang di belakang ini harus paham, kasih jalan, jangan tutup. Hadis yang melarang lewat orang sedang sholat itu konteksnya keadaan normal, tapi ini darurat. Justru berbahaya bagi orang yang sedang sholat. Dia mau terobos semua rapat, ya sudah dia terobos, akhirnya apa? Bagian dada bergeser. Kalau bagian dada bergeser tidak menghadap ke kiblat, sholatnya batal. Karena menghadap kiblat itu ketika sholat adalah dada. Itu ilmu fikih. Kasih jalan biar lewat. Wa in kana min al-mafazid, sudah. Kemudian dikatakan oleh Sohibul Zubat di sini, wal yu'fa an nazri damin wa qayhin min bafratin wa dummalin wa qarhin. Dimaafkan sedikit dari darah dan nanah juga najis yang berasal dari jerawat. Dia lagi sholat, tahu-tahu jerawat picak, keluar darah, nanah, lanjut sholat, sah. Ya. Wadummal, atau darah yang keluar dari bisul, atau darah yang keluar dari korhin. Korhin ini apa? Luka. Itu dimaafkan. Nah, ini syarat keempat terkait masalah syarat sholat. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas syarat yang kelima, yaitu satrul aurah, yaitu hukum menutup aurat. Syarat sholat yaitu menutup aurat, syarat yang kelima. Insyaallah sehat walafiat, panjang umur semuanya, diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarrakan bari tafarrukan ma'asumah wa la tajal minna wa la minna syakila mahrumah. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.